Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti proses belajar mengajar via video pembelajaran. Salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, berkat beliaulah sehingga kita dapat menikmati nikmatnya menuntut ilmu seperti saat ini. Salam untuk mahasiswa semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini kita akan masuk mata kuliah dengan judul Manajemen Logistik. Pasti sering dengar ya tentang logistik. Baik. Nah, di sini ada pengertian logistik itu sendiri, bahwa logistik itu adalah segala sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang terdiri atas sandang, pangan, dan papan atau turunannya ya, yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Nah, termasuk dalam kategori logistik itu sendiri adalah barang yang habis pakai atau yang dikonsumsi. Misalnya di pengungsian ya, itu 9 bahan pokok seperti beras ya, minyak, gula, dan lain-lainnya ya, yang termasuk dikatakan sembako, itu merupakan juga barang yang habis pakai. Nah, kemudian termasuk obat-obatan, pakaian, dan kelengkapannya seperti air, tenda, baju ya, jas hujan, baju untuk seperti sekarang ini butuh baju pada masa pandemi, masker ya, face shield, itu merupakan dikatakan termasuk logistik. Itu menurut Perka BNPB nomor 13 tahun 2008. Kemudian logistik itu adalah aktivitas yang berkaitan dengan adanya pengadaan. Pengadaan itu sering ya kita dengar misalnya di tender-tender ya, adanya pengadaan barang. Kemudian terkait dengan logistik itu adanya penyimpanan, di mana disimpan kebutuhan tersebut. Kemudian adanya penghantaran atau sering disebut delivery. Barang sesuai dengan jenis, barang yang sesuai dengan jenis, jumlah, waktu, dan tempat yang dikehendaki atau yang diperlukan konsumen dari titik asal. Ini yang dikatakan titik asal itu atau point origin itu adalah asal dari barang itu sendiri, asal dari logistik itu dari mana ke titik tujuan. Nah, kalau di pengungsian berarti point of destination-nya itu adalah ke pengungsi atau ke masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini yang ini ya, Undang-Undang BNPB nomor 13 tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana. Nah, nih coba mohon dibaca ya. Nah, ini coba dilihat, di searching, di sini lengkap tentang dasar hukum yang terkait dengan logistik itu sendiri. Nah, di sini sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana merupakan suatu sistem yang menjelaskan tentang
logistik dan peralatan yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana pada masa. Nah, ingat ya, pada masa yang dikatakan kemarin sudah sebelumnya Ibu jelaskan siklus manajemen, yaitu pada masa pra bencana, pada saat terjadi bencana, dan pada pasca bencana. Nah, berarti logistik itu juga tidak lepas dari siklus manajemen bencana. Nah, sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana merupakan suatu sistem yang memenuhi persyaratan. Nah, ini syarat-syarat dari sistem manajemen logistik. Nah, yang pertama, 1. Dukungan logistik dan peralatan yang dibutuhkan harus tepat waktu. Mohon diingat, yang pertama syarat dari logistik itu adalah harus tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlahnya, kemudian tepat kualitas, tepat kebutuhan, dan tepat sasaran berdasarkan skala prioritas dan standar pelayanan. Kemudian yang kedua, syarat dari manajemen logistik itu sendiri harus sistem transportasi memerlukan improvisasi dan kreativitas di lapangan, baik melalui darat, laut, sungai, danau maupun udara. Transportasinya itu dilihat bagus nggak melalui darat, baik nggak melalui laut atau melalui sungai, itu gimana, dengan media apa, dengan alat transportasi apa, itu harus jelas, yang memerlukan improvisasi dan kreativitasnya ya di lapangan. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga itu bahwa distribusi logistik dan peralatan itu memerlukan cara-cara penyampaian yang khusus. Alasannya karena keterbatasan transportasi, penyebaran kejadian, keterisolasian ketika terjadi bencana, itu harus mempunyai cara-cara penyampaian yang khusus. Misalnya contohnya dari syarat yang ketiga ini, terjadinya bencana itu memang di tempat yang tidak terjangkau, misalnya harus melewati tebing. Jadi bagaimana cara khususnya itu, misalnya melalui bantuan helikopter, atau ada jalan tetapi jalan itu susah ditempuh oleh mobil, dengan apa, misalnya dengan misalnya trail atau transportasi yang memang bisa menembus ya jalan-jalan yang memang sangat terjal atau bebatuan, seperti itu ya yang dikatakan memerlukan cara-cara penyampaian yang khusus. Kemudian yang keempat, inventarisasi kebutuhan. Diinventarisasi ya kebutuhan apa saja ya, di list gitu. Kemudian pengadaannya, penyimpanannya, dan penyampaian sampai dengan pertanggungjawaban logistik dan peralatan kepada tujuannya yang terkena bencana, itu memerlukan manajemen yang khusus. Baik, yang syarat kelima yaitu memperhatikan dinamika pergerakan masyarakat korban bencana. Kemudian yang keenam, koordinasi dan prioritas menggunakan alat transportasi yang terbatas. Menggunakan alat transportasi ya. Kemudian yang ketujuh, kemungkinan bantuan dari pihak militer, mungkin ada dibantu dari pihak-pihak lain, militer, kepolisian, atau badan usaha, lembaga swadaya, instansi terkait, ataupun bantuan dari luar negeri. Demikian ya, ternyata bantuan itu banyak keterkaitannya. Kemudian yang kedelapan, memperhatikan rantai pasokan yang efektif dan efisien. Dilihat bagaimana rantai pasokannya.
bagus nggak dengan cara misalnya dengan via darat, efisien nggak, hemat nggak dengan cara itu. Itu merupakan syarat dari manajemen logistik. Kemudian ada proses di manajemen logistik itu sendiri dan peralatan dalam penanggulangan bencana, yaitu yang pertama A, yaitu adanya perencanaan atau inventarisasi kebutuhan, direncanakan, diinventarisasikan. Nah, ini kemudian yang B, pengadaan atau penerimaan. Kemudian yang C, pergudangan atau penyimpanan. Kemudian yang D, pendistribusian. Yang E, pengangkutan. Yang F, penerimaan di tujuan. Kemudian penghapusan serta pertanggungjawaban. Nah, di sini di proses perencanaan ini biasanya di tahap siklus manajemen yang sebelum bencana itu biasanya sudah direncanakan jika terjadi bencana itu dibutuhkan berapa logistik, ataupun ada seperti perencanaannya untuk memenuhi buffer stok logistik di gudang, direncanakan. Kemudian yang B, pengadaan. Biasanya itu pengadaan barang itu diusahakan misalnya seperti beras, ataupun yang ini bekerja sama dengan pabrik beras misalnya, ataupun dengan orang pihak ketiga ya yang sebagai penyedia barang. Kemudian adanya penerimaan oleh atau badan yang maksudnya yang membutuhkan, seperti Bulog ya. Bulog itu merupakan bagian yang menerima gitu. Kemudian digudangkan, kemudian disimpan. Ini juga banyak ya syarat-syarat pergudangan itu yang bagaimana dalam logistik kebencanaan. Kemudian pendistribusian itu kemudian dibagikan ya, bagaimana caranya, bagaimana tata laksananya, sehingga kebutuhan itu menjadi adil bagi masyarakat yang membutuhkan. Kemudian pengangkutan, pengangkutan apa yang cocok, seperti dikatakan tadi, pengangkutan yang memang tersedia misalnya truk, ataupun pengangkutan yang ke area-area daerah evakuasi yang sulit terjangkau ya, dipastikan sesuai cara-cara yang khusus. Kemudian penerimaan di tujuan nih biasanya diterima dengan list form penerimaan barang. Nah, yang G, penghapusan. Jika di manajemen logistik ini ada sistem penghapusan jika barang itu tidak dipakai dan ternyata sudah expire ya, sudah melewati batas waktu penggunaan barang tersebut, ini harus dihapuskan, yaitu dengan surat-surat ataupun ada laporan tertulis. Kemudian pertanggungjawaban ya, berapa yang dipakai, berapa yang diterima. Nah, itu merupakan proses dari manajemen logistik dan peralatan. Nah, ini bagian dari proses manajemen logistik dan peralatan itu. Nah, yang pertama yang tadi sudah kita paparkan, itu adanya perencanaan, kemudian diterima barangnya atau melakukan pengadaan barang, kemudian di pergudangan ya, kemudian didistribusikan, kemudian distribusi dengan menggunakan pengangkutan, kemudian penerimaan di tempat lokasi ya tujuan. Kemudian jika ada logistik yang tidak layak pakai ataupun rusak ataupun telah lewat waktu pemakaiannya, dihapuskan. Dan kemudian yang terakhir ada pertanggungjawaban terhadap logistik tersebut. Nah,
sini juga dapat kita lihat sistem logistik penanggulangan bencana. Ini poin yang pertama, supply, penyuplai. Nah ini yang dikatakan penyuplai disebut atau sering disebut point of origin. Nah, di sini kita lihat panah yang hitam ini yaitu aliran barang. Berarti ini adalah tempat tersalurnya barang ya, dengan tanda panah ini ada 3. Ini yang berasal dari nasional, yang sifatnya di negara kita sendiri, yaitu organisasi pemerintah seperti dinas kesehatan, dinas sosial, banyak ya, atau apalah yang memang dia mensuplai logistik gitu. Bulog, ada misalnya obat-obatan seperti tadi ya, Kementerian Kesehatan, turunannya Dinas Kesehatan Provinsi sampai Dinas Kesehatan Kabupaten. Begitu juga organisasi non pemerintahan ya, dulu sering disebut NGO gitu. Itu adalah orang-orang atau organisasi non pemerintah ya, yang menyalurkan juga logistik. Kemudian ada juga sumbernya lain, yaitu masyarakat individu yang misalnya ada sumbangan, inisiatif individu untuk menyumbang untuk korban bencana. Kemudian ada perusahaan juga, itu merupakan orang yang pensuplai yang sifatnya nasional. Kemudian penyuplai juga ada yang dari internasional, dari luar negara yang terdampak bencana. Kemudian dari kedua pensuplai ini kemudian ada sistem logistik itu yang dikatakan transshipment. Kemudian pindah ya dari penyuplai itu ke tempat penampungan. Ini tempat penampungan kemudian terkumpul sehingga terjadinya perpindahan logistik itu di delivery ya, transportasi tadi ke point of destination, ke korban atau ke lokasi bencana. Nah, dari sini itu didapat informasi-informasi atau panah yang merah ini disebut aliran informasi. Kira-kira informasinya berapa yang terpakai logistiknya, ataupun kebutuhan yang kurang, kebutuhan cepat lainnya, obat-obatan, ataupun logistik yang sifatnya yang sudah kita paparkan tadi di depan, ada sandang, pangan, turunannya, sampai dengan semua kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana itu diberi informasi. Jika kurang, kembali lagi ke tempat penyuplai. Nah, itu alirannya ya. Begitu juga internasional menyampaikan ke tempat penampungan jika ada kekurangan ataupun, sehingga kembali informasi disampaikan ke point of origin yang penyuplai. Itu. Kemudian rantai pasokan dalam sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana itu didasarkan kepada tempat masuknya logistik. Rantai itu yang tempatnya ya. Kemudian gudang. Udah logistik itu harus ada gudang utama. Kemudian ada gudang utama ini, gudang semua logistik yang diterima itu dikumpulkan, baru ke gudang penyalur. Dan yang keempat, ada gudang penyimpanan terakhir yang terdapat di pos komando, itu yang memang di titik ujung, yaitu di langsung di tempat pengungsiannya. Berarti ada 4 ya. Pertama, tempat masuknya logistik, begitu terkumpul, kemudian ke gudang utama, dari gudang utama lanjut ke gudang penyaluran,
kemudian ke gudang yang lebih kecil, yaitu ke gudang penyimpanan terakhir di pos komando. Nah, ini dapat dilihat ini berdasarkan referensinya dari PMI ya. Ini dari kapal laut ya, atau kapal yang kalau dulu kapal induk. Kemudian dari kapal induk ini tidak langsung ini penyuplainya nih, kemudian harus dulu dikirimkan bantuan itu ke gudang sentralnya. Kemudian setelah gudang sentralnya itu dikirim ke gudang regional, baru dengan menggunakan truk nih ya ke pengiriman barangnya. Ini gudang emergensi ya, yang sifatnya emergensi, ada di pos-pos atau di tempat pengungsian. Kemudian dari sini langsung disalurkan ke pendistribusian bantuan. Itu menurut ininya PMI ya. Nah, di sini mungkin panjang. Di sini ada, bisa nanti dibaca standar minimum dalam contoh ya, dalam pasokan air, sanitasi dan promosi kesehatan. Ini rincian kebutuhannya, boleh dibaca nanti satu persatu ya, mungkin berapa dalam kebutuhan air. Di sini pengangkutan dengan kapasitas 10-20 liter itu hanya cukup untuk minimal untuk satu per keluarga. Dengan air ya, jumlah sekian tuh satu per keluarga. Kemudian 250 gram sabun mandi itu satu orang per orang dalam 1 bulan. Nah, ukurannya ya, dalam logistik itu ada standarnya itu menurut The Savior Project, yaitu ke Piagam Kemanusiaan dan Standarnya. Boleh mahasiswa share ya, biar mungkin lebih jelasnya. Ini kan hanya gambaran aja yang Ibu presentasikan. Ini bahan untuk kebersihan alat menstruasi ya, bisa wanita 1 per orang. Nah, itu maksudnya tidak boleh kurang. Ini merupakan kebutuhan pokok juga ya untuk wanita yang perlu diperhatikan. Ini jamban, satu jamban itu untuk 20 orang, tidak lebih. Ini sudah betul-betul minimal sekali. Itu boleh dilihat ya, dibaca lagi. Ini juga standar minimum ketahanan pangan, bahwa 400 gram per orang per hari itu asumsinya memperoleh makan 2 kali sehari. Berarti dengan seminimnya bahan pokok bantuan itu, orang yang di pengungsian itu paling minimal itu makan 2 kali sehari. Walaupun mungkin bahkan mungkin ada yang kurang ya, berarti itu harus diperhatikan manajemen bencananya. Berarti kalau hanya sehari sekali berarti tidak memenuhi standar minimum ketahanan pangan dan gizi. Kemudian yang ketiga, standar minimum untuk hunian permukiman. Boleh dilihat tadi bahwa rata-rata ukuran per orang dalam 3,5 sampai 4,5 meter persegi itu untuk per orang. Kalau huniannya kurang dari ukuran 3,5 sampai 4,5 meter persegi itu berarti tidak memenuhi standar minimum hunian ya, boleh dibaca. Layanan kesehatan juga seperti itu, ada standar minimumnya, bahwa 1 unit kesehatan dasar yang memberi layanan kesehatan dasar umum itu untuk 10.000 orang. Berarti kalau 1 unit, kalau ada 10.000 pengungsi itu sudah bisa harus dibangun 1 unit
pelayanan kesehatan. Kemudian satu pusat kesehatan per 50.000. Seperti puskesmas itu harus dibangun jika pengungsinya sudah mencapai 50.000 orang. Dan jika pengungsinya ada 250.000 per orang, itu standar minimumnya sudah harus dibangun rumah sakit dengan tipe rumah sakit tingkat kabupaten. Demikian juga layanan-layanan yang memiliki obat-obatan ya, terus diperhatikan standar minimumnya. Nah itu tadi manajemen dari logistik. Ini Ibu sampaikan juga, jelaskan sedikit tentang pelayanan logistik dan perbekalan kesehatan. Pelayanan logistik dan perbekalan kesehatan ditujukan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan dalam situasi darurat ya. Salah satu upaya tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang pastinya obat dalam situasi darurat sesuai dengan kebutuhannya. Ini sama yang tadi ya, udah Ibu jelaskan, adanya pengelolaan logistik itu adanya perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pencatatan dan pelaporan, penghapusan barang, serta pertanggungjawaban. Di sini sebelum melakukan perencanaan kebutuhan obat, ini khususnya yang bidang farmasi, lebih cepat dilakukan dalam penilaian terhadap biasanya dilakukan terlebih dahulu terhadap dasar dari logistik itu yaitu sumber daya manusia, harus adanya ketersediaan dan mutu obat, kemudian kondisi gudang tempat penyimpanannya, sarana dan prasarana serta pendanaan. Perencanaan kebutuhan itu dilihat jenis bencananya, kemudian luas bencananya, jumlah korban, kemudian stok obat yang dimiliki. Kemudian yang kedua, pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan ke daerah bencana itu, yaitu persyaratan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan adalah adanya permintaan dari daerah biasanya. Apabila obat dan perbekalan kesehatan tidak tersedia di provinsi yang mengalami bencana, maka diusahakan dari kementerian atau provinsi yang terdekat. Nah, jika misalnya contoh di tempat kita misalnya tidak cukup ya, itu berarti kita memintanya atau mohon bantuan itu tetap ke dinas kesehatan yang terdekat, paling terdekat dari lokasi bencana, yang terdekat dari tempat yang terjadi bencana. Demikian, seperti itu. Kemudian adanya estimasi tingkat keparahan bencana, dilihat juga seberapa parah tingkat keparahan bencana tersebut, sehingga di situ harus didistribusikan obat dan perbekalan kesehatan. Kemudian yang ketiga, penyediaan. Yang utama adalah menggunakan persediaan obat, terutama yang tersedia. Jika ini terjadi bencana ya, maksudnya sebagai contoh, yang paling utama itu menggunakan persediaan obat yang ada di dinas kesehatan di daerah tersebut. Jika tidak cukup, dapat meminta kepada institusi yang lebih tinggi atau Bapperstok provinsi. Nah, Bapperstok ini biasanya berada di provinsi gitu, atau sampai yang lebih tinggi yaitu nasional. Kemudian yang keempat, persyaratan obat bantuan itu bagaimana syaratnya gitu kan. Jenis obat itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan pola penyakit, trennya yang ada di pengungsian atau di tempat
daerah yang terdampak bencana. Kemudian yang kedua, dosis itu sesuai dengan kondisi dosis obat yang ada di Indonesia atau biasa yang digunakan gitu. Jangan dosis yang digunakan oleh orang luar negeri, kan tidak cocok kan bagi kita yang biasa, misalnya dosisnya 3 kali dalam sehari ya, sehingga di dalam dosis obat itu berbeda gitu, atau dengan menggunakan dosis yang tinggi. Kemudian syarat obat-obat bantuan juga yaitu dia berasal dari atau sumber yang jelas, dilihat pabrik mana, misalnya buatan mana, itu harus jelas. Itu adalah syarat dari obat bantuan juga. Kemudian yang perlu dicek yaitu waktu kadaluarsa, itu sekurang-kurangnya 2 tahun pada saat diterima oleh pergudangan, dicek ya. Ini salah satu juga tugas tenaga kefarmasian yang paling inti nih di poin keempat. Poin keempat ini syarat obat bantuan. Ya, kemudian penandaan atau label dan kemasan yang lazim dikenakan di Indonesia. Label-labelnya juga dilihat, diperhatikan. Cara kemasannya mungkin berbeda kalau kita kapsul ya, tablet. Nah, misalnya diterima dari luar negeri itu berbeda dengan cara dihisap atau apa, itu kan tidak lazim kan digunakan di Indonesia. Kemudian mencantumkan nama generik dengan bahasa yang dikenal. Misalnya saja obat yang paling terkenal misalnya paracetamol ya, tapi obat yang diterima itu memang lazimnya itu harus dalam bentuk bahasa generik paracetamol gitu, bukan dari bahasa-bahasa asalnya gitu yang tidak dikenal. Kemudian syarat yang terakhir, bila menerima bantuan dari luar, biaya pengiriman gudang ditanggung oleh pihak yang mengirim, kan lagi ditanggung oleh pihak yang menerima bantuan gitu. Maksudnya bahasa trennya sekarang, ongkirnya ditanggung oleh yang menjadi donatur gitu. Kemudian yang kelima, penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan di daerah bencana itu untuk menjaga mutu obat, maka penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan harus dilakukan pada tempat yang memenuhi syarat, misalnya suhu 25 derajat Celcius, tidak lembab. Nah, itu harus diperhatikan. Apalagi obat-obat yang harus disimpan misalnya dalam lemari es, misalnya saja seperti vaksin ataupun yang sifatnya memang perlakuan obat itu harus khusus, itu harus diperhatikan dan dilengkapi dengan petugas yang terampil dan kompeten, dicatat tanggal masuknya, kapan expire-nya, itu benar-benar diperhatikan. Itu merupakan tanggung jawab dalam penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan di daerah bencana. Kemudian yang kelima, penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan di daerah bencana itu tujuannya untuk menjaga mutu obat, maka penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan harus dilakukan pada tempat yang memenuhi persyaratan. Nah, ini yang tadi ya, mungkin Ibu ada 2 kali ini ya pengetikannya. Nah, itu ya diperhatikan sekali benar-benar dalam penyimpanan obat, mana obat yang harus disimpan dengan suhu normal, suhu kamar atau suhu lembab, tuh harus benar-benar diperhatikan untuk menjaga mutu dari obat tersebut. Kemudian yang keenam, pencatatan dan pelaporan ini pun sangat diperhatikan. Pencatatan di lokasi bencana berupa pencatatan pemasukan, berapa obat yang diterima, dan pencatatan obat yang dipakai, itu pengeluaran obat. Kemudian
Pencatatan di lokasi posko bencana kabupaten atau itu menggunakan ada khusus form. Biasanya kalau di dinas kesehatan kita itu ada laporan penggunaan atau laporan permintaan obat, ada form sendiri ya. Mungkin itu akan berubah sesuai undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian. Kemudian waktu pelaporan sesuai dengan kebutuhan harian, ada mingguan, serta bulanan. Kemudian yang ketujuh, ada juga tadi di penjelasan sebelumnya, pemusnahan obat-obatan. Ini mengacu pada prosedur tetap pemusnahan obat-obat dengan mempertimbangkan dampak lingkungan. Jangan juga kita membakarnya, ternyata obat itu tidak layak untuk dibakar karena menjadi asap ataupun sisa dari pembakaran itu sangat membahayakan bagi pernapasan misalnya. Itu harus benar-benar juga dilihat sesuai dengan AMDAL-nya, ataukah melalui alat khusus dalam pemusnahan obat-obat yang sudah tidak layak pakai. Nah, di sini ada proses pemusnahan obat. Pertama, memilah atau memisahkan dan menyusun daftar obat yang akan dimusnahkan. Nah, disusun sedemikian rupa yang mana nih obat yang harus dimusnahkan. Kemudian kita lihat, tentukan cara pemusnahannya. Nah, misalnya ini ampul, obat-obat ampul yang berupa cairan injeksi, itu bagaimana pemusnahannya. Kemudian misalnya saja tablet, obat-obat dalam botol kemasan sirup, itu kita tentukan cara pemusnahan. Dan setelah ditentukan, jadikan satu, sejenis gitu, jangan dicampur adukan. Kemudian yang ketiga, menyiapkan pelaksanaan pemusnahan. Nah, jelas ya, di mana, kapan, tempatnya, dengan alat apa itu disiapkan. Kemudian tempatnya, menetapkan lokasi di mana yang cocok dalam pemusnahan obat. Kemudian tidak lupa harus membuat laporan berita acara pemusnahan dan melaporkan kepada pengambil, maksudnya kepada gubernur atau bupati, wali kota atau dinas-dinas terkait dalam penanggung-jawaban logistik obat-obatan ataupun kesehatan. Nah, demikian itu tadi tentang manajemen logistik ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang mungkin singkat, tidak begitu detail, sedikit tidaknya dapat bermanfaat ya, khususnya bagi tenaga kefarmasian yang mengambil mata kuliah manajemen kebencanaan. Baik, kita tutup perkuliahan via video pembelajaran ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.